Assalamualaikum, jumpa lagi di LC Lina Cahya. Sebelumnya kita telah belajar menghitung kecepatan berpapasan. Kali ini kita akan belajar menghitung kecepatan menyusul. Oke, mari kita amati ilustrasi berikut ini. Bentuk variasi soal seperti ini biasanya terkait permasalahan dua orang yang berangkat dari arah sama dengan waktu dan kecepatan berbeda. Biasanya, kecepatan orang kedua lebih besar dari kecepatan orang pertama. Ilustrasinya seperti berikut. Terdapat kendaraan pertama dan kendaraan kedua. Kendaraan pertama memiliki kecepatan lebih kecil yang disebut dengan K1 dan waktu berangkat yang lebih awal. Sedangkan kendaraan kedua memiliki kecepatan lebih besar yang disebut dengan K2 dan waktu berangkatnya berbeda, lebih lambat dari kendaraan pertama. Nah, kendaraan kedua ini nanti akan menyusul kendaraan pertama di suatu tempat yang dinamakan dengan tempat menyusul. Nah, rumus dari waktu menyusul yaitu waktu menyusul sama dengan selisih jarak per K2 dikurangi K1, di mana K2 merupakan kecepatan kendaraan kedua, K1 merupakan kecepatan kendaraan pertama. Mari kita amati contoh soal berikut ini. Ada dua bus yang akan sama-sama menuju kota Surabaya. Sebut saja bus 1 dan bus 2. Kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama. Bus 1 berangkat dari Terminal Bondowoso dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan bus 2 juga berangkat dari Bondowoso dengan kecepatan 75 km per jam. Jika bus 1 berangkat pukul 8 dan bus 2 berangkat pukul 10.30, maka bus 2 dapat menyusul bus 1 pada pukul yang diketahui adalah kecepatan bus 1 sama dengan 60 km per jam. Kecepatan bus 2 sama dengan 75 km per jam. Selisih waktu sama dengan 2,5 jam. Dari mana kita mendapatkan selisih waktu? Kita mendapatkan selisih waktu dari waktu berangkat bus 2 yaitu 10.30 dikurangi waktu berangkat bus 1 yaitu pukul 8. 10.30 dikurangi 8 sama dengan 2.30 berarti 2,5 jam. Yang ditanyakan kapan waktu menyusul bus 2? Jawabannya, rumus waktu menyusul sama dengan selisih jarak per K2 dikurangi K1 atau kecepatan bus 2 dikurangi kecepatan bus 1. Kita cari selisih jaraknya terlebih dahulu, yaitu selisih jarak sama dengan kecepatan 1 kali selisih waktu. Sama dengan kecepatan 1 adalah 60 km per jam dikali selisih waktunya yaitu 2,5. 60 kali 2,5. Hasilnya adalah 150. Waktu menyusul sama dengan selisih jaraknya adalah 150 per K2 yaitu 75 dikurangi K1 yaitu 60. Sama dengan 150 per 15. 150 per 15 sama dengan 10 jam. Jadi bus 2 membutuhkan waktu 10 jam untuk menyusul bus 1. Jadi
waktu menyusulnya adalah 10.30 ditambah 10 sama dengan 20.30. Jadi, bus 2 dapat menyusul bus 1 pada pukul 20.30. Contoh soal selanjutnya. Dea berangkat dari rumah pukul 7.40 dengan kecepatan 60 km per jam. 20 menit kemudian, Adi menyusul Dea dengan kecepatan 70 km per jam. Pukul berapakah Adi dapat menyusul Dea? Yang diketahui, kecepatan Dea sama dengan 60 km per jam. Kecepatan Adi adalah 70 km per jam. Selisih waktunya adalah 20 menit. Maka 20 menit ini kita jadikan jam terlebih dahulu. 20 kali 1/60 sama dengan 1/3 jam. Yang ditanya, waktu menyusul Adi. Jawabannya, rumus waktu menyusul sama dengan selisih jarak per K2 dikurangi K1, di mana K2 merupakan kecepatan Adi dan K1 merupakan kecepatan Dea. Terlebih dahulu kita mencari selisih jarak, sama dengan K1 kali W. K1 adalah kecepatan Dea yaitu 60 kali selisih waktunya 1/3 jam. 60 kali 1/3 sama dengan 20 km. Jadi jaraknya adalah 20 km. Waktu menyusulnya sama dengan selisih jarak yaitu 20 per kecepatan Adi dikurangi kecepatan Dea yaitu 70 dikurangi 60 sama dengan 20/10. Disederhanakan kembali menjadi 2 jam. Karena Adi menyusul Dea pada 20 menit setelah Dea berangkat, maka Adi berangkat pukul 8, yaitu 7.40 ditambah 20 menit, yaitu pukul 8.00. Sehingga waktu menyusul Dea adalah pukul 8 ditambah waktu menyusulnya selama 2 jam sama dengan 10. Jadi, Adi dapat menyusul Dea pada pukul 10. Nah, bagaimana? Mudah sekali, bukan? Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum.